Musim baru tiba di peralihan. Tapi kali ini beda. Yang harusnya sudah memasuki musim kemarau, kadang-kadang datang hujan. Bagaikan gebetan yang kadang datang, kadang hilang. Bau jadi betul. Mendaki nafas tua. Nafas tua aja. Yuk. Di hari ketiga ini, kami mulai melakukan perjalanan menuju puncak. Kali ini yang terberat dibandingkan dari base camp ke pos 4. Semalaman, kami diterjang badai angin dan hujan. Banyak tenda yang rusak akibat diterjang badai. Untung saja, ketika temaram muncul, cuaca mulai bersahabat. Ada sini tips salam-salam ya. Kata-kata bos. Hanya kenikmatan yang luar biasa. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Artinya kan? Artikan kan? Yan artian. Saya tahu. Artin Val, apa kibur Val? Apa aja? Fabi ayya. Fabi ayya. Tuhan enco salah. Ya sah. Dan kata-kata bos. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Asik. Bedak buma. Akhirnya roti di tasnya Peter. Kawan-kawan. paling kendin alaman. Yud. Hal yang paling menyebalkan dari petualangan adalah sekali kau terkena racunnya, kau akan kecanduan. Kau akan mencari cara untuk kembali berkelana, meski harus menumpang mobil, tidur mengemper, atau bahkan keluar dari nyamannya rumah dan pekerjaan. Tapi ketika kau tiba di destinasi impianmu, kau tahu semua pengorbananmu itu sepadan. Meski terkadang alam tidak selalu apa yang kita harapkan. Oke, di pertengahan jalan sebelum puncak Gunung Wilis masih mungkin sekitar 1,5 jam lagi bersama Bliker ya, sorry guys, Bliker Rocky ya. Alfian, pendakian pertama gimana? Ya, nama rimba boleh kool lambat, tapi perjalanan harus semangat dan cepat. Asik. Mantap. Motivasi hidup apa Yan? Tedung akan daki, Pak. Tedung akan daki. Mantap. Sekian.
Setelah perjalanan hampir kita start jam 5. Sekarang jam setengah 7, 2 jam, hampir 2 jam. Kita hampir nyampe ke pos 0. Pos 0 re. Peta re berarti nang. Oh ya bos stiker dulu. Yuk pong video dulu. Nih kene tambah gulanya. Bebas ban. Pecinta alam bebas. Kopi alas. Pak, ini Pak. Ayo sabar apa? Tiga Pak. Sentang emas kopian. Itu nyaben ketik ring las sobenrit. Pemandangan belakang. Lautan awan. Ini saya Deh Jiji. Sok nutupi anu lain dah nyaman keteng sip. Diklat pengurus. Ternyata yang ada bendera dari bawah dikira puncak, guys. Ternyata masih jauh. Pos Panpan, tapi pemandangannya mantap. Baru kali ini saya dibuat kecewa oleh bendera merah putih. Yang awalnya dikira puncak, ternyata masih setengah perjalanan kita sampai ke puncak Liman, puncak tertinggi Gunung Wilis. Oke, bersama Cek Kocek. Meskipun cap dilarang, sepenting hidup Cek Kocek. Yang penting ngulek. Gimana? Pendakian pertama Cek Kocek? Tegar? Capek alhamdulillah. Cowok tergantang selain Amin. Noval. Amin. Amin. Motivasi hidup apa? Menggapai wanita sebanyak-banyaknya ya. Gitu. Tap. Tarik ke saya. Yuk. Saya pribadi merasakan capek yang luar biasa. Saking seringnya, saya sempat ada pemikiran untuk tidak melanjutkan ke puncak. Cuma masih saya pendam di dalam hati, karena saya malu dan tidak mau saya utarakan pada anggota. Sampai akhirnya, saya ketemu dengan 2 orang pendaki yang menuju turun. Mereka bukannya nyemangatin, malah semakin membuat mental kami down. Mereka gagal muncak karena mereka bilang kalau puncaknya masih jauh. Ayo Red, semangat Red. Farid bisa. PRW bedelambeng Red. Sudah 4 jam lebih kami berjalan, tapi puncak tidak kelihatan. Di sini pun saya sudah tidak kuat menahan capek. Akhirnya dengan berat hati, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke puncak. Dan saya katakan kepada anggota untuk meninggalkan saya di pertengahan jalan. Biarlah mereka para anggota untuk melanjutkan ke puncak. Akhirnya mereka setuju. Bapakmu guys. Bapak tak kuat. Bapak katanya ini di bapak. Ini bapak. Bapak memutuskan untuk nyusul guys. Tak tahu lanjut apa. Kena nyusul. Kata-kata untuk hari ini Mereka mantap. diambang mau lanjut atau tidak. Jadi Pak Akbar ngabi aing sebutol guys.
Ada lah yang tahu dulu guys. Candeng gitu bapak, itu putol ada ini. Ayo red bapak red kesulit. Depa penjarit. Depa penjar. Oh deh pak. Ya bapak le sulit. Ya suruh kuning kok. Bapak sakit red. Aduh, ongku mau tidung dinar guys, tak kalah lagi tidung ke kasur, serius ya. Ya Allah. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, saya sendirian di pertengahan jalan. Dan di luar dugaan, semacam ada bisikan bahwa mereka para anggota adalah tanggung jawabmu. Mereka pendaki pemula, bahkan ada yang baru pertama naik gunung. Masa iya saya kalah sama mereka? Dari sini, saya mulai bangkit untuk berjalan tertatih-tatih menyusul mereka. Sampai akhirnya saya pun menggapai puncaknya. Puncak. Mereka tahu sih. Baru pertama ngedaki, tolong jangan dimaki. Ternyata emang benar adanya, fisik yang lemah akan tertolong oleh mental yang kuat. Tapi mental yang lemah tak akan membantu sekuat apapun fisikmu. Di sini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim, kepada anggota yang sudah mau menemani saya, menyemangati saya untuk bisa ke puncak bersama-sama. Selamat, tos dulu. Bangga bisa punya adik-adik seperti kalian. Kompak dan sehat selalu untuk kalian. Kami dari mahasiswa pecinta alam Kangopala mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. MPA Kangopala Setia saling menjaga MHM Jaya. Ada spermanya tegar, Farid yang lebih kecil itu pak. Gimana Farid? Terus. Ini anaknya Ovum. Ovum dari siapa yang cewek? Kuman pak. Kuman. Oh berarti ada kuman. Oh spermanya Spermanya. Farid berkuman berarti nggak sehat. Dan bersusah hati, air matanya Halo. Nutrisari guys. Nutrisari tak temu guys. Tahu teman. Guys. Salah satu motivator Terbaik. ke gunung adalah nutrisari. Di kota ini mungkin hal yang miskin, tapi di sini mewah luar biasa. Guys, tidak pertama ya. Ngomong tidak pertama. Gunung Wilis mampu melucuti kita dari otot hingga ke dalam jiwa. Yang sering mengeluh di kehidupan terpaksa mengayuh kakinya untuk bisa ke puncak. Yang terbiasa tidur nyaman di rumah terpaksa menguatkan diri tidur dengan badai yang menyelimuti. Yang jijik minum air mentah terpaksa minum air keruh jika ingin bertahan hidup. Yang tangguh di perkotaan terpaksa dihancurkan hingga mengakui kelemahannya sendiri. mengusir penyerang, maju serentak, Bijakan. kita menang, bergerak serentak.
Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Hebat kanan, boy. Kanan pemandangan bagus, kiri tembok. Mantap. Seusai melakukan upacara seremonial kemerdekaan, kami bertujuh melanjutkan perjalanan turun ke base camp. Perjalanan turun ke base camp terasa begitu ringan karena cuaca begitu bersahabat. Yang awalnya panas begitu menyengat, bagaikan persaingan elit politik menuju kursi di 2024. Tuhan Maha Tahu yang terbaik untuk alamnya, termasuk untuk kami sebagai penjaga alam ini. Akan datang kewajibanmu lah. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap Mengenai merdeka, saya rasa menjadi bangsa merdeka adalah kewajiban, tapi menjadi manusia merdeka adalah pilihan. Karena semua orang ingin terlibat dari sebuah petualangan, tapi tidak semua orang mau keluar dari zona nyaman. Ingatlah kawan, kita hanya hidup satu kali di muka bumi. Dan ingat jugalah kawan, kita hidup di bagian bumi paling indah, Indonesia. Maka merdekalah jiwa yang terjajah. Hah? Perak mati dari rumah? Mat ya. Lebet las-alas. Ini kan kok lebet kota ya, siapa pada lebet alas. Maksudnya Pak kita gitu Pak. Noval. Nama Brekai. Brekai ini miniatur buaya. Ngampun. Suaranya buaya gimana, Val? Suara buaya tuh Assalamualaikum Uhti gitu. Bapak saya tahu deh. Bapak sih tahu. Oke, pesan dan kesan, Val. Selama pendakian, Val. Kesannya lesoh ya Pak ya, lancung. Lanjut. Apanya lanjut? Bapak udah mau KO guys. Iya, guys. Tapi demi Noval saya, guys. Tetap Tetap melanjutkan, guys. Dan baru tahu saya kalau Noval marah, guys. Menakutkan. Sekian, guys. Mau kabur Pak, mau kabur. Gimana, Ki? Pendakian pertama, Ki? Mantap Pak. Pesan untuk teman-teman anggota Pesan-pesannya lesok. bagi orang-orang lemah jangan kesini ya. Jangan Pak. Parah. Nyinu semua. Sukuku pendat, guys. Setelah keluar dari hutan, saya pribadi tidak merasa lebih tangguh. Saya merasa lebih rendah, seolah-olah yang saya banggakan selama ini tidak ada apa-apanya. Segala harta, kekuasaan, ketenaran takkan menolongmu menuju puncak gunung. Semoga gunung yang semakin meninggi mampu membuat hati kita semakin merendah. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Kami sebagai penikmat alam berjanji akan menjaga tetesan surga di bumi Nusantara.
Sebagian orang berkesempatan secara langsung merasakan indahnya negeri ini. Beberapa di antaranya hanya berkesempatan melihat indahnya negeri diwakili dan didokumentasi oleh sosial media. Mari kita nikmati keindahan negeri ini secara virtual dulu. Semoga kelak kita semua bisa menginjakkan kaki ke sudut-sudut negeri yang indah ini.